Sampai batas, lakukan misalkan print ya, yang kedua if ya, kondisi if i sama dengan j ya, atau i tambah j sama dengan batas min 1, maka lakukan print kan tanda plus ya, n sama dengan seperti ini ya, else titik 2, oke, print spasi kosong atau print underscore gitu ya. Print ini ganti baris ya. Setelah print ini pun selesai. Oke, terus tambahkan ya di sini ya. If batas di mod dengan 2 bersisa 0, maka bilang misalkan print input batas itu di atas aja nih ya. Ya, kita di atas. If batas kurang ya dari 0, maka input batas tidak bernilai negatif ya. Oke. Else print bisa dieksekusi lanjut ya. Oke, berhenti terus paling bawah print selesai. Oke ya, silakan teman-teman ya, silakan coba siapa yang bisa gitu ya. Tambahkan if lagi deh ini ya. Sama dengan batas dikali dengan min 1 ya. Oke ya teman-teman, coba silakan buatkan itu evaluasinya ya, basis backtesting. Oke. Nah, teman-teman bikin atau pertama adalah pelajari dulu ya, pelajari pseudocode ini. Setelah dipelajari pseudocode-nya, nah teman-teman coba untuk membuatkan flowchart ya sebagai bentuk aliran prosesnya. Oke, setelah itu dibuat ke flow graph ya. Setelah flow graph lanjut ya ke jumlah node, jumlah edge ya. Predikat node-nya ada berapa, di mana saja ya. Terus yang berikutnya ada berapa range ya, atau maaf ada berapa region ya. Lalu hitung kompleksitas nilai V-nya begitu ya. Ya, silakan ya sambil dijawab. Nadia, apakah hadir? Nadia? Nadia masih online? Siapa nih yang masih online nih? Oke. Masih ya yang lain ya? Coba. Masih, Pak. Ya, boleh bertanya. Pak, Coba. jadi asesmen 2 itu materi seputar flowchart, Pak? Ya, ada tentang flowchart-nya 80%, 20%-nya tentang keterkaitan di white box testing, basis bed testing ya, dengan ranah-ranah pengujian perangkat lunak ya, begitu. Kalau misalnya
Dan apa? Siapa nih yang bertanya nih? Farhan ya, misalkan Farhan, Pak, bisa nggak materinya materi soalnya ditambah misalkan? Boleh nggak apa-apa ya, silakan. Oke. Coba saya akan absen ya, akan bacakan presensinya, tapi teman-teman aktifkan ya kameranya. Jadi saya tahu gitu ya siapa yang sedang aktif. Oke, tolong sebentar aktifkan dulu kameranya ya. Oke, Naufal masih di tempatnya siapa? Davin? Masih, Pak. Nanti jangan lupa ya, bikin aja ya notanya ya. Udah berapa lama dia di sana? Oke, udah berapa lama? Oke, misalkan ternyata air habis 2 galon ya. Tulis aja tuh. Waduh, Pak. Oke. Oke. Mana PPL, grup PPL mana nih? PPL. Oh, di mana ya? Nggak tahu nih. Nanti datang lagi Pak, mau pesan itu. Gracias. Dari model ini seminar Cynthia, hadirkah Cynthia? Hadir ya? Jacqueline, Nadine, Aprilia, Lutfi hadir ya, Naufal hadir, Toti. Nah ini Toti kemana aja ya, Toti? Tumben dia. Tidak seperti biasanya Toti ini. Toti. Tes. Nadia Ayu. Hadir, Pak. Hadir ya. Prisya. Hadir, Pak. Hadir. Yolanda. Ya, Rizka hadir. Stefani. Yolanda hadir. Hadir, Pak. Stefani hadir, Pak. Oke, Gumde. Nah, Gumde ini Hajim ya. Hadir, Pak. Nah, Afnalia hadir. Arum Dirgantara. Hadir, Pak, hadir. Lengkap ya. Muhammad Rizan ya. Chandrika. Martin. Deswin. Chandrika hadir, Pak. Martin hadir, Pak. Deswin hadir, Pak. Muhammad Hasan hadir. Putri Sisilia. Hadir, Pak. Oke, Rizky Askia, Asdos, ini gimana kabar? Rizky Askia, tumben tidak hadir ya. Titik Rahmawati. Hadir, Pak. Davin. Hadir, Pak. Gary.
Hadir Pak. Ya, Hafizatul Husna. Beta. Hadir, Pak. Hadir ya. Claudia Cynthia Bella. Hadir. Hadir, Pak. Muhammad Hafiz. Hadir Pak. Ya, Akfa Firdaus Nur. Putri Rembulan. Hadir, Pak. Oke ya. Hadir, Pak. Cukup ya. Oke, kita cek lagi ya di presensi ya. Oke ya, teman-teman, saat ini ada contoh soal seperti itu ya. Teman-teman diminta untuk menyusun ya, menyusun flowchart ya. Lalu yang kedua flow graph. Nah, yang ketiga, oke, teman-teman diminta untuk melakukan evaluasinya ya, evaluasi pada basis pair testing ya yang terbentuk. Apa saja ya, meliputi ada jumlah node, jumlah edge ya, predikat node, ada yang sequence ya, jumlah region, setelah region nilai kompleksitas V ya dari graf dan edge tersebut, lalu menentukan jalur-jalurnya ya. Jadi jalur terbentuk itu ya, jalur independent path terbentuk sebanyak jumlah nilai V-nya ya. Nilai V tersebut, kompleksitas V harus sama dengan jumlah region. Oke, nah seperti itu ya. Oke, nampaknya Naufal ditemani oleh seekor kodok. Bagus tuh ya. Itu kalau ada bisa kodoknya lompat ya. Hati-hati ya. Oke, sambil saya. Pak, maaf Nadine hadir. Nadine hadir. Oh, oke. Iya, Pak. Ya, oke, saya benarkan laptop dulu ya. Ini kenapa lagi nih? Untuk menggambar flowchart, flow graph bisa menggunakan yang online editor ya. Misalkan attdiagram.net ya, atau mungkin teman-teman deh yang misalkan versi Joule ya, Visio ya, Microsoft Visio, atau di Google ada nggak ya? Di Google untuk simbolik seperti itu, bisnis proses ya maksudnya ya.
suara saya masih terdengar nggak? Kurang jelas ya? Terdengar, Pak. Cuma kecil suaranya, Pak. Oke, oke. Ini saya gunakan ini sementara karena mau memeriksa apa asesmen ya. Oke, nanti misalkan teman-teman bisa tulis di chat dulu ya.
Pak Barja, saya mau bertanya dong, Pak. Oke, silakan. Pak, kalau habis else tuh stop ya, Pak? Kalau yang else yang pertama itu dia tetap harus ke bawah ya. Kalau else yang di dalam perulangan maka dia akan stop, akan balik dan lanjut ke perulangan berikutnya begitu ya. Berarti else yang pertama lanjutnya ke for ya, Pak? Ke for intense. Else yang di luar for itu dia tidak langsung ke bawah selesai ya, tidak ya. Tapi else yang di luar for tersebut akan setelah mengeksekusi perulangan kondisi tersebut dia akan masuk ke perulangan ya. Nah, di dalam perulangan pun ada kondisi lagi ya, seperti itu. Oke, bagus ya. Kalau tanya nanti gunakan ini ya, kameranya diaktifkan ya. Sip. Kalau yang sudah selesai bisa bantu ya, misalkan Arum, Stefani ya, siapa lagi? Deswin mungkin sudah selesai itu ya, langsung ya teman-teman bisa, Pak saya sudah selesai, ingin mencoba merepresentasikan kan, boleh langsung, tidak masalah ya. Pak, saya mau nanya lagi, Pak. Berarti yang for in range itu nyambungnya ke if batas pertama ya? Artinya yang for in range 0 sampai batas, berarti 0 sampai 10 ya. Nanti dia dicek lagi sama seperti perulangan while sebenarnya, sama dia dengan perulangan while sama. Cuma ditulisnya seperti itu, for i in range ya 0 sampai batas, for j in range 0 sampai batas. Itu sama dengan while i ya kurang dari ya batas do. Nah, ada lagi ya di situ ya, j sama dengan 0, while j kurang dari batas do titik 2, baru if i sama dengan j or i plus j sama dengan sekian, nah seterusnya. Nah setelah itu, setelah tulisan print yang paling bawah, bukan selesai ya, sebelum selesai itu ada increment ya, i sama dengan i tambah 1 gitu ya, j sama dengan j tambah 1 seperti itu ya. Oke. Coba ini mirip seperti ini sebenarnya ya. Tulis di sini ya. I sama dengan 0 while i kurang dari batas do j sama dengan 0 while j kurang dari batas, baru di sini j sama dengan j tambah 1, print i sama dengan i tambah 1. Ya, mirip seperti ini dia ya. Impornya kita hapus saja ya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita kecilkan ininya, fontnya 22. Masih belum, kita kecilkan lagi 20. Nah, oke, seperti itu ya. Sip.
Pak Barja, saya mau bertanya lagi, Pak. Pak, Permisi, Pak. Permisi, Pak. Saya udah coba buat, tapi nggak tahu benar atau salahnya, Pak.
Silakan, ada yang sudah selesai? Deswin, Franklin, Farhan, Rizky, Pak, saya mau atau bertanya, Nadia? Pak. Pak, saya mau bertanya, Pak. Boleh Farhan, nggak apa di apa namanya Farhan, dicoba aja ya, dipresentasikan aja. Iya. Pak, Mau ini Pak, dipresentasikan? enggak, saya mau nanya dulu, Pak. Oke, silakan. Gimana? Kalau if sama while itu sama-sama decision atau Sama, gimana, Pak? kan kalau Sama. sudah perbandingan itu maka dia mengecek kan ya, apakah satu lebih kecil dari 10 gitu ya, apakah 10 dibagi 2 bersisa 0 gitu ya, itu pengecekan dia. Oke, Oke, baik Pak, terima kasih Pak. langsung di share aja nggak apa jawabannya gimana, lihat. Ada yang sudah selesai kah? Oke. Ya, sambil mengkoreksi asesmen.
Ada yang selesai? Flowchart-nya dulu deh, nggak apa. Biar sama-sama kita bahas ya. Silakan flowchart-nya ada yang mau? Franklin mungkin? Nadia, Martin, Betaria Sonata, Beta Dwi ya. Silakan.
Oke, bagaimana? Farhan? Bisa di-sharing, Farhan? Atnadia? Gungge? Putri Sisilia? Putri Rembulan? Putri Yuriza? Gak apa, dipresentasikan aja ya. Farhan, berani Farhan? Mau? Belum, Pak, belum selesai, Pak. Oke, yang sudah selesai tapi ragu-ragu, saran saya untuk berani dipresentasikan ya. Jadi minggu depan teman-teman maksimal ya mengerjakannya, memahami sudah oh seperti ini caranya gitu ya. Oke, saya cek lagi nanti ya di jam 11.05 ya. Maaf, 11.15 ya.
Pak Barja, saya mau nanya lagi dong, Pak. Oke ya, Assalamualaikum. Kita coba ya bikin di aplikasi app Diagrams.net ya. Atau ada yang mau presentasiin dulu? Siapa? Silahkan. Ya. Silahkan teman-teman, ada yang mau apa? Tampil dulu? Aprilia, Davin, Rizky, Rizka, Rizky. Nah, silakan coba. Oke, ada yang mau coba ini? Farhan, Cynthia, Chandrika, Frisha, Putri, Davin, Toti. Nah, ini Toti baru hadir ya. Silakan. Nah, minggu depan bagaimana nih kita asesmennya? Atna dia bisa di-sharing hasil kerjanya dulu. Oke, kenapa senyum ya? Jawab ya. Saya butuh jawaban, kepastian. Oke, ada yang sudah selesai? Silahkan. Coba dulu nggak apa ya, Atna dia mau di-sharing? Gimana? Saya masih ingat lagi Pak, sebentar. Saya lagi cek Ya. ulang. Nggak apa, dicek bareng-bareng aja ya. Coba kamu share dulu, silahkan. Coba silahkan di-share sambil saya cek kehadiran ya. Kehadiran. Boleh langsung di-sharing aja, nggak apa-apa ya, santai aja ya. Yang masih alpha, Devlin, nah ini ya. Devlin hadir. Lalu yang alpha, Muhammad Rizan. Hadirkah? Rizky Askia. Beta. Oke, nggak ada lagi ya. Tumben nih ada yang nggak hadir. Oke ya, Nadia, silakan teman-teman untuk diperhatikan. Oke ya, pertama mulai. Oke. Batas 10, cek batas kurang dari 0. Kalau dia true, tampilkan berbatas. Setelah itu ada pengecekan lagi. Nah itu ya, ada kekeliruan ya. Kalau batas lebih kecil dari 0 ya, maka
ada display print input batas tidak bernilai negatif, lalu lanjut ke pengecekan ya, batas di mode dengan 2 sama dengan 0. Coba di-share lagi dulu, di-share nggak apa-apa ya, di-share dulu saja. Kenapa di stop share? Nah itu bukan false ya, dari batas kurang dari 0 ke batas di mode 2 sama dengan 0. Bukan false ya itu ya. Kalau false dia maka akan menampilkan print bisa dieksekusi. Nah itu ya. Itu dihapus dulu tuh, tanda panahnya dihapus. Nah itu dihapus benar. Bukan yang itu, yang tadi yang kamu hapus tadi, yang false tadi itu dihapus dulu. Nah, dihapus. Oke. Dihapus, itu masih ada loh ya, masih ada panahnya. Bukan yang itu, yang di pertama tadi. Oke, itu ya, itu dihapus. Apnadea. Hasil false dari batas lebih kurang dari 0 itu dihapus ya, yang false. Oh, sudah Pak, sudah saya hapus Pak. Yang ini kan yang di sini tadi Pak. Bukan tulisan false-nya dihapus, hapus garisnya, keliru. Oke? Oh, hapus garisnya Pak. Oh, iya Pak ya. Oke ya, itu. Nah, di situ tetap ada dia ya. Hapus deh dulu ya. Oke. Ya. Coba stop share dulu, stop share. Mungkin teman-teman yang lain silakan. Ada yang mau mencoba? Oke Pak. Oke. Kalau tidak, coba ya. Ini harus dilatih ya. Apa yang pernah saya sampaikan ke teman-teman, itu dicoba lagi, dipelajari ya. Jangan mempelajari hanya di satu malam sebelum ujian. Ya, nanti merasa kenapa berat sekali ya, kenapa sulit, kenapa seperti ini, kok makin abstrak misalkan ya. Nah, teman-teman seperti itu. Ini untung ketahuan dari sekarang ya. Nah, jadi harusnya sih ini sudah ya dari sekian bulan. Hah? Gimana? Coba kita mulai ya. Kita bikin flowchart ya. Kita mulai. Oke ya, di sini. Oh, belum di-share ya. Saya share dulu. Window. Perhatikan teman-teman ya yang lain. Dan setelah ini saya minta untuk mengulangi kembali materi-materi yang pernah disampaikan ya, baik di kelas ini ataupun di kelas yang 01 gitu ya. Oke ya, penting ya. Saya berharap kalau ada yang bisa menjawab ini, maka teman-teman ya, satu orang ini tidak perlu mengikuti kajian 2 ya. Hanya cukup mengikuti kajian 3 ya. Tapi nggak apa ya, kita bahas bersama ya. Oke ya. Batas sama dengan 0 ya. Kita mulai dulu di sini. Batas sama dengan 10 ya. Setelah itu, ini mulai ya. Ini mulai. Setelah itu ada suatu proses ya. Ada suatu proses di sini, batas sama dengan 10 ya. Setelah proses, maka ada pengecekan ya. Ada pengecekan. Lambangnya adalah ya, signifikan ya. Oke. Apa yang dicek? Apakah batas bernilai negatif? Nah, begitu ya. Paham ya? Apakah batas bernilai negatif? Makanya ada 2 nilai ini nanti ya. Nilai pertama, kalau dia true yang barusan, maka akan menampilkan ya display. Nah, display ya.
ini ya, display. Input batas, ya, ini dia. Input batas tidak bernilai negatif. Oke, setelah itu masih di dalam ranahnya if yang pertama, ada pengecekan lagi dia di sini, dicek lagi. Oke, apakah batas di mod dengan 2 sama dengan 0 dan ya, dan batas lebih besar dari 2. Oke. Ini pun ada 2 nilai ya, ada 2 nilai. Oke, ada 2 nilai di sini dia. True atau false ya. Misalkan kalau sekarang kita pilih dia true ya, maka ada proses ya. Oke. Source code-nya masih ada source code-nya? Kalau enggak saya kirim ulang ya ke WhatsApp ya. Oke, ini source code-nya saya share. Oke, itu ya, source code-nya di grup ya. Apakah batas, oke, sudah. Kalau dia true, ya, ini dia tadi bernilai true ya. True, nah gini ya. Ini pun sama, bernilai true ya. Maka batas sama dengan batas dikali -1 ya. Batas sama dengan batas, kita kalikan dengan -1 ya, seperti itu. Oke, sudah. Kalau dia false, nah kalau dia false bagaimana? Oke. Kalau dia false, dia keluar nanti akan langsung ke perulangan dua-duanya ya. Sekarang yang paling luar, else print bisa dieksekusi. Nah, gini dia. Ini kalau dia false, maka print katanya, oke, ini. Oke. Bisa dieksekusi lanjut. Nah, setelah itu bagaimana Pak? Nah, oke, ini dia kalau dia false ya. Oke, dua-duanya setelah tersebut dia akan beralih ke suatu perulangan ya. Yakni ada proses I sama dengan 0, setuju ya? I sama dengan 0. Ini pun sama ya. Kalau dia false ya, nah dia akan ke sini ya. Kalau dia false ya. Oke, kalau ini nilainya adalah false ya. Dia ke sana. I sama dengan 0. Oke, setelah itu ada pengecekan apakah I kurang dari batas ya. Ini pun sama ya. Ini setelah selesai dia pindah ke sini. Nah, gini ya. Ya. Paham ya teman-teman ya? Oke ya, sama ya. Jadi selalu ada apa? Setelah selesai dia kemana? Pasti ke sini ya. I sama dengan 0. Lalu ada pengecekan. Pengecekannya adalah apakah I kurang dari batas? Nah, begitu ya. Sampai ini silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu ya, teman-teman. Ada yang mau bertanya? Jangan sampai tidak ditanyakan ya. Kalau sudah ujian, maka jangan bertanya, tapi jawab ya. Kalau I kurang dari 0, ya, I kurang dari batas, maka ada proses J, ya, J sama dengan 0, ya, namanya proses ya. J sama dengan 0. Kalau ini dia nilainya adalah true ya. Nah, gini ya. Kalau true. Nah, setelah J sama dengan 0, J kurang dari batas. Nah, gitu ya. Di sini ada pengecekan lagi apakah J ya, apakah J kurang dari batas. Nah, begitu.
Kalau dia true, maka ada pengecekan lagi gitu ya, banyak ya. Kalau dia true, ada pengecekan apakah I sama dengan J atau I tambah J sama dengan batas ya. Oke, ada pengecekan lagi di sini dia. Ada pengecekan lagi ya. Apakah I sama dengan J atau I tambah J ya, sama dengan batas ya. Min 1, nah gitu ya. Sama kan ya? Masih sama ya. Kalau ini dia masih bernilai true ya. Nah, oke ya, lanjut dulu ya. Kalau dia true, dia akan mencetak print katanya dia. Misalkan di sini ya, mencetak. Sini ada nggak? Mencetak masih belum ada ya. Tambah di sini saja ya. Maka dia akan mencetak print bintang. Nah, gitu ya. Bintang dan spasi ya. Cetak karakter bintang. Setelah itu else, ini dia kalau true ya. Di sini kita tambahkan kalau dia true. Kalau dia false, nah, ya. Kalau dia false, maka print tidak ada juga ya, harus kita tambahin lagi ya. Kalau dia false, nah dia ke sini cetak underscore dan spasi ya. Kalau dia false ya, seperti ini. Oke, paham ya? Kalau kita sudah ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu sampai ini. Oke, cetak false. Lalu setelah itu semuanya J sama dengan J tambah 1 kata dia ya. Pada proses J sama dengan J tambah 1. Oke. Aliran prosesnya seperti ini. Ini pun sama dia akan pindah ke J sama dengan J tambah 1. Oke. Setelah itu bagaimana Pak Barja? Dia akan ngecek ke J terlebih dahulu ya. Nah, di sini dia akan melakukan pengecekan lagi ke sini ya. Nah, gini ya. Oke ya. Yang pertama dia. Oke. Kalau maaf kok ke sini, sorry. Ke atasnya ya. Nah, ke atasnya di sini. Sip. Seperti itu. Lalu bagaimana Pak Barja? Nah, kalau di sini true ya, kalau dia sekarang false katanya, maka ada pengecekan ya. Nah, kalau dia false, sebentar ini muncul apa ya? Oke, tidak bisa ini. Kita ada pengecekan. Ada pengecekan dia false, maka di sini ya. Apa? Nah, di sini. Maka I-nya diupdate. I sama dengan I tambah 1 ya. Kalau dia false ya. Oke. Oh, sebelum I tambah 1 Pak Barja ada print ya. Oke, berarti ini dihapus dulu ya. Jadi ada print katanya dia ya. Oke, jadi ada pengecekan. Oke, ini dihapus dulu. Oke, ada ada tulisan print ya katanya. Oke ya. Sorry, print ganti baris. Nah, gini ya, ganti baris. Oke. Kalau ini dia ini kalau false ya. Terus dia akan mengeksekusi ini.
setelah itu akan kembali ke J-nya ya. Kembali ke I. Nah, I-nya di sini dia. Oke. Nah, I-nya nambah 1, ngecek lagi dia. Oke. Terus, setelah dia selesai, ini masih di dalam ini, ya. Masih true, 1 tangan keluar ya. Harusnya 2 tangan. False-nya bagaimana Pak Barja? False-nya terakhir, yakni menampilkan selesai ya. Nah, di sini dia akan menampilkan tulisan selesai. Oke. Setelah selesai, diakhiri dengan terminator ya. Terminatornya adalah akhir ya, selesai. Kayak gini ya. Oke. Jadi kalau di sini dia mana tadi? Nah, ini biar rapi. Nah ya. Oke. Lalu selesai. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan ya. Nah, kurang lebih seperti ini dia ya, program kita ya. Oke, adakah yang mau ditanyakan? Monggo, silakan ya. Oke, gimana Nadia? Paham ya? Di sini teman-teman tinggal beri warna ya, biar tidak misalkan untuk kondisi kita beri nama, beri warna biru, hijau gitu ya. Ini pun sama, ada hijau juga di sini. Oke, ya ini hijau juga, ini pun sama hijau. Silakan sambil ada yang mau ditanyakan langsung saja ya, tanyakan ya. Hijau, hijau, lalu hijau lagi. Oke, ini hijau ya. Nah, dari sini akan nampak ya, ada berapa predikat node-nya ya. Ada berapa, jalur-jalurnya ya. Nah, seperti itu ya. Ini kita beri warna abu-abu misalnya ya. Ini pun sama. Kita beri warna abu-abu. Oke ya. Ini kalau bernilai false ya. Nah, ini dia jawabannya. Oke. Silakan ya, kalau ada yang ingin, Pak, ada yang kurang sedikit misalkan atau dikomentari boleh langsung ya. Pak, saya masih bingung, Pak. Ini kan looping ya, Pak? Berarti kan dari kodenya. Itu saya masih bingung nyambungin panahnya. Kalau kita cek dia dari source code-nya, kita baca ya bersama-sama. Coba kita ini dulu fontnya. Oke, sebentar. Oke, pertama dia mulai di sini ya, warna abu-abu ya. Paham ya teman-teman ya? Abu-abu mulai. Lalu batas sama dengan 10 itu proses dia ya. Oke. Setelah itu dia ada pengecekan apakah batas bernilai negatif. Kalau true, maka dia akan menampilkan ke sini ya, menampilkan input batas tidak bernilai negatif. Kalau dia false, maka melanjutkan ke sebelah kanan ya. Bisa dieksekusi lanjut. Oke. Nah, ternyata kalau dia tadi true, masih ada kondisi di dalamnya. Apa itu? Apakah dicek batas kecepatan 2 dan batas lebih besar dari 2? Nah, begitu ya.
Oke. Nah, kalaupun dia true, maka batasnya katanya dikalikan dengan negatif 1 ya. Oke. Kalau dia false bagaimana Pak? Karena di sini tidak ada false, maka semuanya akan berakhir ya, selesai, akan pindah ke baris program berikutnya. Apa baris program berikutnya? Ya, ini adalah kondisi ya. Adalah perulangan ya. I sama dengan 0 ya. While I kurang dari batas dan seterusnya. Nah, di sini kita mulai dari I sama dengan 0 dulu ya. I sama dengan 0 lalu pengecekan. Ya. Selagi I kurang dari batas, kata dia, selagi benar, maka kerjakan ya. J sama dengan 0 ya. Selagi J masih kurang dari batas, maka kerjakan, kata dia. Apakah I sama dengan J atau I tambah J sama dengan batas ya. Kalau dia true, maka tampilkan bintang, ya, asteris ya. Oke. Kalau dia false, tampilkan underscore ya. Dua-duanya nih dari tampilkan underscore dan bintang dia, kita harus juga menambahkan increment J. J sama dengan J plus 1 ya. Lalu J-nya akan diulang lagi ya, cek lagi. Tadinya J-nya 0, sekarang 1. Apakah 1 kurang dari batas? True ya, kerjakan lagi ke bawah di sini ya. Apakah false atau true? Apakah false atau true? Lalu J sama dengan 2 ya. Setelah 2 di bawah di sini dia akan pindah lagi ke sini. Apakah 2 kurang dari batas? Kan masih 2 lebih kecil dari 10. Maka kerjakan terus ya. Nah, seperti itu dia. Oke. Kalau sudah selesai, ternyata J-nya adalah 11, misalkan, atau 10 ya. Apakah 10 kurang dari 10? False dia. Maka menampilkan karakter kosong. Setelah itu dia katanya ya, menyesuaikan dengan baris berikutnya adalah menambahkan increment I ya. I sama dengan I tambah 1. Nah, setelah I tambah 1, dia masuk ke perulangan I yang berikutnya. Tadi I sama dengan 0, sekarang I-nya sama dengan 1 ya. Lanjut lagi ke sini ya, cek lagi di sini. Nah, dari contoh satu per satu ini aja, teman-teman harus mengkaji ya. Tidak bisa, misalkan, bukan tidak bisa ya, karena berbeda program, baris algoritma, maka berbeda lagi nanti ya. Harus memahami dulu sampai teman-teman memahami ya, ini ya, kayak gitu. Oke. Nah, ketika dia I-nya sudah misalkan 10 kurang dari 10, maka akan keluar false ya, selesai ya. Dan ada simbolik terminator ya, atau selesai di sini. Oke. Nah, dari ini teman-teman bisa membuatkan flow graph ya. Oke, ada berapa node-nya? Kalau kita cek node-nya di sini, semua simboliknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, oke, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ya. Ada 19 node ya di situ. Predikat node ada berapa? Ada 5 ya. Predikat node ada 5, maka region pasti ada 6 ya. Oke. Kok bisa Pak? Karena region tersebut dia mirip dengan jumlah atau nilai V. V adalah predikat node tambah 1 atau jumlah E ya, H dikurangi node ditambah 2. Node-nya tadi ada 19, jumlah H-nya kita hitung ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4 ya, 5, 6 atau yang bawah dulu ya. Ke bawah dulu 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, oke, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ada lagi 23 ya. Nah, 23. Oke, 23 dikurangi 19 ditambah 2. 23 dikurangi 19, 4 tambah 2, 6 juga ya, pasti sama dia. Oke. Atau predikat node tambah 1 ya. Jumlah seperti itu ya. Coba ya. Teman-teman nanti silahkan bikin flow graph-nya ya. Terus dicoba ya. Misalkan
Coba kita cek di sini, ya. Jumlah node 1 misalkan ya. Jumlah node-nya tadi ada 19, jumlah edge ada 23 ya. Lalu teman-teman nanti diminta untuk mencari basis pet yang sequence ya. Basis pet sequence apa saja. Nah, itu ya. Misalnya nanti dari 0, 1, 2 ya. Atau mungkin yang lain ya, yang sequence saja ya. Kalau misalkan predikat node dia pilih yang dari luar hasilnya ya. Hasil pengecekannya maksudnya ya. Misalkan yang sequence itu mulai batas sama dengan 0, lalu sampai segitu aja ya. Yang lain Pak, misalkan ada lagi nggak? Ada ya. Contohnya adalah, misalnya di sini ada mana nih? Misalkan ini ya, menampilkan karakter underscore, lalu increment J plus 1, oke. Setelah itu dia ke J kurang dari batas ya, ke predikat node ya. Sama yaitu adalah basis pet yang sequence ya. Setelah basis pet yang sequence, nah teman-teman juga harus mencari tadi ada istilahnya predikat node. Nah, gini ya. Ada berapa? Predikat node tuh yang warna hijau itu ada 5 ya. Oke. Setelah itu menghitung nilai P ya, G dari E sama dengan E ya, jumlah E dikurangi N ditambah 2 ya. Sama dengan 23 dikurang 4 ditambah 2 ya, sama dengan 23 dikurangi 19 ya, yakni 4 ditambah 2 sama dengan 6 ya. Atau V ya, misalkan dari yang cara lainnya, yakni jumlah predikat node ditambah 1 sama dengan 5 tambah 1 sama dengan 6. Pasti sama ya. Yang kelima, nah jalur independent path-nya. Oke, nah, teman-teman harus menyusun harus menyusun flow graph-nya ya, sehingga bisa dipahami dengan mudah ya. Oke, seperti itu ya caranya ya. Oke ya. Ada berapa jalur path-nya? Ada 6 dia. Misalkan di kanan sebutkan hanya 2 saja nggak apa-apa ya. Sebutkan 6 Pak, boleh, bagus ya. Contohnya adalah dari mulai batas sama dengan 0, pengecekan ya, ke sini ya, ke kiri. Tampilkan batas tidak negatif, ada pengecekan lagi. Terus batas sama dengan batas sekalipun 1, ke perulangan, lalu lurus terus ke bawah ya, J sama dengan 0, I J kurang dari batas, I sama dengan J or I tambah J ya. Terus dia ke mana? Ke bawah lagi nih. Oke, mana nih? Ke underscore, terus J plus 1, ya dia balik lagi. Setelah itu dia false, I sama dengan I plus 1, ya, balik lagi I kurang dari batas. Setelah selesai, baru selesai misalkan ya. Bisa seperti itu ya. Oke. Jadi teman-teman nanti bisa 1 ya ke sini, lalu lanjut, terus dia bisa ke sini ya, kayak gini, ke sini lagi, lalu ke sini atau langsung ke sini. Bisa, itu 1 ya. Yang kedua 1 2 3, ke sini dia, ke sini. Oke, bisa seperti itu ya. Atau 1 2 3, ke sini dia, ke sini. Dia ke sini dulu, dia ke sini, bisa ke sini. Nah, kayak gini ya. Oke, masih sama. 3 sudah ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Setelah dia ke sini 12, 13, 14, 15. Oke, itu bisa, itu 4 sudah ya. Oke, sudah 4. Terus misalkan mau ke sini pun bisa ya, masih sama juga. Oke. 1 2 3 4 5 ya. 2 ada satu lagi 6.
Paham teman-teman? Coba saya sekarang minta teman-teman untuk menggambarkan flow graph-nya ya. Nanti bisa kalian share ya di grup ya. Ini saya share yang barusan. Oke. Tinggal teman-teman lengkapi nanti ya, lengkapi basis path sequence apa saja ya. Lalu predikat node-nya bagaimana ya, jumlah V-nya, terus nilai V-nya maksud saya apakah 6, pasti sama nih ya. Predikat node 5, oh maaf ada satu lagi ya, region ya, lupa saya, region ya. Yang keempat adalah region ya atau R, ada berapa? Ya ini ada 6 ya. Ini dia nomor 5. Terus ini nomor 6 ya, seperti itu. Oke. Ini predikat, region, nilai V, independent path. Nah, oke, seperti ini. Ini yang sequence. Oke ya, begitu ya teman-teman. Silahkan dicoba nanti ada yang belum paham bisa ditanyakan kembali ya, harus dicoba ya, harus bisa teman-teman. Oke, ada waktu langsung dicoba ya, silahkan buat flow graph ya, dan lengkapi jalur-jalur independent path. Oke. Sequence juga harus kalian buat juga ya, silahkan. Oke ya, begitu dulu ya teman-teman ya, dicoba ya, harus bisa. Ada pertanyaan dulu untuk menggambarkan aliran prosesnya dalam bentuk flowchart? Saya belum paham Pak, kalian harus coba lagi pakai kertas, gambar lagi. Belum paham, coba lagi tulis-tulis ya. Baca lagi soalnya, baca pelajari procedure code-nya, pahami seperti itu ya. Nggak bisa sekali hanya dibaca apalagi tidak dipraktekkan, nggak bisa ya. Oke. Harus kalian biasakan untuk, ini berdasarkan pengalaman ya. Oke, pengalaman saya kalau misalkan hanya dibaca sekali, itu sangat kurang ya. Saya harus baca lagi, sehingga alhamdulillah sampai oh seperti ini ternyata saya paham sudah caranya seperti ini. Oke. Kalaupun nanti diubah di otak-atik segala macam saya masih bisa. Teman-teman harus seperti itu ya. Oke, coba dulu ya, bisa ya. Kalau yang mau bertanya silahkan. Kita kasih warna ya biar tidak bosan ya. Jadi yang Bapak suruh itu kita suruh bikin yang kata kayak bulat-bulatan ada angkanya itu ya, Pak? Iya benar, itu flow graph ya, bagus. Tapi saran saya teman-teman menggambar lah di kertas atau di buku ya. Saya nggak tahu apakah cukup sekali atau lebih dari sekali. Yang penting teman-teman paham, nanti jangan sampai di ujian kosong ya. Loh ini kok seperti ini simbolnya simbol apa, kenapa alirnya ke sini. Terus ada beberapa simbol yang tidak sesuai, terus jalur-jalurnya pun tanda panahnya dia tidak berlanjut gitu ya. Kalau di sini kan berlanjut ya nih, ini berlanjut dia ke sini, ini pun berlanjut ke sini ya. Nah, yang proses saya beri warna, misalkan warnanya adalah biru muda gitu ya. Oke, harus bisa ya teman-teman semua. Ini mumpung masih ada waktu ya. Oke. Karena kalau semakin ditinggal nanti saja ya. Apalagi bacanya hanya di satu hari bahkan tengah malamnya. Oke. Nah itu Pak kemarin saya sibuk ketemu dengan menteri atau mungkin ada proyekan. Nah itu akan ada pemakluman sendiri yang membuat teman-teman tanda kutip makin lemah ya. Karena itu harus teman-teman, saya coba dulu sekarang. Saya harus bisa begitu ya. Ini sudah kita beri warna ya, biar lebih memahami.
Mudah-mudahan punya dampak yang bagus ya kalau setelah kita beri warna ya. Makin berwarna. Harus bisa ya. Oke, bisanya dikerjakan ya. Gimana, Dea? Paham, Dea? Farhan, Deswin, Topi, Marti. Tadi harus kemana ya itunya? Ini sekali lagi regen ada 6, nilai V sama dengan 6, maka independent path-nya akan ada 6 jalur ya. Oke, kalau begitu saya akhiri dulu ya perkuliahan hari ini. Nanti akan saya share ya dalam bentuk video ya di saya. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa mempelajarinya ya. Silakan yang sedang merekord untuk menutup atau mengakhiri rekornya dulu ya.